Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimahullahu taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa dan senantiasa memberikan segala bentuk kenikmatannya kepada kita hamba-hambanya Allah. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat dan lain sebagainya. Itulah nikmat, begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sudah berikrar, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatakan diri tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah, mensyukuri segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah catat apa yang kita kerjakan sebagai salah satu bentuk amal, sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan mampu meringankan dan melancarkan kita tatkala kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita di dunia, mudah-mudahan Allah tambah pula kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan tatkala kita mau menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, mau mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tambah. La azidannakum. Allah pastikan bahwa nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Wala in kafartum. Akan tetapi tatkala kita menjadi hamba-hamba yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak mau bersyukur, merasa kesehatan itu adalah usaha jerih payah kita, adalah usaha kita yang kita dapatkan, harta kita kumpulkan dengan keringat dan banting tulang kita. Kita merasa demikian, maka ketahuilah sesungguhnya kesehatan itu pun datangnya dari Allah, harta itu pun datangnya dari Allah. Maka mereka orang-orang yang merasa bahwa hal itu adalah atas dasar usaha mereka, ketahuilah bahwa Allah memastikan bagi mereka azab yang pedih nanti tatkala di akhirat. Ikhwani fillah rahimahullah. Maka selagi Allah beri kesempatan, waktu kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, mensyukuri setiap kenikmatan Allah, maka bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah. Kalau ternyata di hari-hari kita mudah berterima kasih kepada orang lain, saudara kita, tetangga kita, teman kita, maka harusnya kita lebih bisa bersyukur kepada Allah. Karena ternyata kebaikan yang datang dari saudara kita, teman kita, sejatinya itu adalah kebaikan yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Allah tidak menggerakkan hati-hati mereka, hati teman kita, hati saudara kita, tidak akan datang kebaikan itu kepada kita. Maka sesungguhnya segala sesuatu kenikmatan apapun itu bentuknya, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimahullah ta'ala. Belum lama, beberapa waktu yang lalu, bukankah kita kehilangan seseorang yang cukup istimewa? Kita lebih mengenalnya dengan beliau adalah seorang mu'alaf yang beberapa waktu lalu beliau meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenalnya, beliau dikenal atau dengan sebutan Koh Stephen, atau nama lengkapnya Stephen Indrawibowo.
Beliau adalah seorang mu'alaf. Beliau itu adalah kelahiran tahun 1981 kalau tidak salah. Dan beliau masuk Islam itu di tahun 2000, wafat tahun 2002. Tetapi meninggalnya beliau itu menjadi duka yang cukup mendalam bagi ikhwan-ikhwan, bagi saudara-saudara muslim di tanah air ini. Kenapa? Padahal beliau itu masuk Islam itu hanya di tahun 2000, kemudian meninggal di umur 41 tahun 2002. Hanya beberapa puluh tahun. Sekitar 21 tahun beliau mengenyam keislaman. Tetapi ternyata apa yang membuat sesuatu yang istimewa daripada beliau? Beliau tuh terkenal sebagai seorang yang dermawannya luar biasa. Sampai-sampai kemudian beliau jual aset-asetnya, jual rumahnya, kendaraannya untuk menolong orang. Karena beliau prinsipnya adalah apa? Harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah bagi kalian. Dan beliau menjadikan ini harta itu, beliau mengatakan bahwa seluruhnya nanti itu akan kembali kepada Allah. Dan saya memilih mengembalikannya kepada Allah itu dengan cara yang baik. Ketika beberapa waktu lalu COVID-19 itu kondisinya sedang panas, di mana-mana membutuhkan bantuan dana untuk ini dan itu. Beliau termasuk orang-orang yang berada di garda terdepan. Beliau keluarkan hartanya luar biasa banyak, jual aset-asetnya untuk apa? Untuk menolong orang. Karena yang beliau yakini apa? Bahwa harta itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengambil jalan mengembalikannya kepada Allah dengan cara yang baik. Maka itu adalah sebuah pilihan. Harta yang kita punya, yang kita miliki, itu seluruhnya milik Allah, hanya titipan dari Allah. Dan nanti itu akan kembali kepada Allah. Maka pilihan bagi kita akan mengembalikannya dengan cara jalan yang baik atau mengembalikannya dengan cara yang buruk. Ketika kita gunakan di dalam kebaikan, maka kita kembalikan dengan cara yang baik. Ketika harta titipan Allah kita gunakan untuk hal-hal yang bermaksiat, berbuat dosa, mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sama saja kita mengembalikan titipan Allah dengan cara yang buruk. Ikhwani fillah rahimahullah taala. Saking dermawannya beliau sampai kemudian dikenal di mana-mana. Beliau termasuk ke dalam pendiri daripada Muslim atau apa? MCI, Mu'alaf kalau tidak salah. Mu'alaf Center Indonesia, MCI. Dan luar biasa jariahnya beliau. Ikhwani fillah rahimahullah. Yang perlu kita garis bawahi adalah keislaman yang begitu singkat, tetapi pahala yang terlihat di mata kita itu begitu berbobot dan bernilai. Mungkin sudah banyak orang-orang yang beliau islamkan, beliau bimbing untuk di dalam kebaikan. Sudah banyak. Dan harta yang sudah beliau keluarkan di dalam jalan kebaikan itu sudah banyak. Padahal beliau baru masuk Islam umur 19 tahun. Di tahun 2000, meninggal di umur yang muda, masih umur 41 tahun. Singkat, 21 tahun umur keislamannya. Tetapi bobot amalnya yang tampak di mata kita itu luar biasa. Jariahnya itu istimewa.
Ikhwani fillah rahimahullahu taala. Sama halnya dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kenapa beliau menjadi istimewa? Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya itu pernah mengatakan, "Ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz." Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu bergetar li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal. Padahal kalau kita tahu, ikhwani fillah rahimakumullah, beliau itu berusia memeluk Islam itu ketika berumur 31 tahun. Dan beliau meninggal tahun 5 Hijriah tatkala berumur 37 tahun. Berapa umur keislaman? 6 tahun. Umur keislaman yang singkat. Meninggal masih muda. Tetapi ketika meninggal ihtazza 'arsyur rahman. Tetapi ketika meninggal sampai kemudian arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu bergetar. Tidak lama memeluk Islam. Umurnya enggak panjang, meninggal di usia 37 tahun. Tetapi meninggalnya beliau itu sampai kemudian arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergetar. Artinya apa? Sekalipun beliau itu Islamnya singkat, tetapi amalnya yang beliau kerjakan itu sampai kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian arsy-Nya Allah bergetar tatkala beliau meninggal. Padahal masuk Islam, padahal Islam itu hanya 6 tahun. Masuk Islam 31 tahun, meninggal umur 37 tahun. Beliau meninggal di perang Ahzab. Ketika melawan pasukan Quraisy, beliau sampai mengatakan, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tatkala peperangan ini dengan kaum Quraisy itu adalah tidak Engkau sisakan permusuhan dengan mereka. Kalau masih Engkau sisakan permusuhan dengan mereka, maka berikanlah kesempatan aku untuk memerangi mereka. Mereka orang-orang yang kemudian sudah menghinakan Rasul-Mu, sudah mengusir Rasul-Mu. Maka berikan aku kesempatan untuk tetap memerangi mereka." Tetapi tatkala peperangan ini adalah menjadi akhir permusuhan antara kami dengan kaum Quraisy, maka jadikan musibah ini sebagai akhir daripada kehidupanku menjadi orang yang syahid. Sampai kemudian beliau meninggal. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dan banyak dari para sahabat yang Islamnya itu sebentar, tidak lama, tetapi pahala yang mereka kumpulkan itu luar biasa. Kualitas amal dan ibadah yang mereka kerjakan itu sampai kemudian membuat kagum Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah taala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang sudah lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita juga orang yang beriman kepada Allah, orang muslim. Keluarga kita seluruhnya juga muslim. Lingkungan kita juga muslim. Kalau pertanyaannya, sudah berapa amal yang kita kerjakan? Kira-kira sudah berapa amal, berapa banyak amal yang kemudian kira-kira diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa orang yang kita ajak untuk masuk Islam, yang sudah kita Islamkan? Sudah berapa banyak, berapa persen dari harta kita yang sudah kita sedekahkan, yang kita infakkan? Ikhwani fillah rahimakumullah.
Jangankan kemudian di antara kita ada yang kemudian masukkan orang ke dalam Islam, mengajak orang masuk Islam. Bahkan banyak di antara kita kemudian mereka yang sudah Islam sejak lahir, keluarganya Islam, beriman sejak lahir, lingkungannya Muslim, tetapi justru mereka menyia-nyiakan iman mereka, menyia-nyiakan hidayah yang sudah dia dapat sejak kecil. Dengan apa? Dengan meninggalkan sholat, meninggalkan ketaatan, atau bahkan yang lebih daripada itu, mereka tinggalkan imannya, keyakinannya, mereka jual akidahnya. Dengan apa? Dengan sesuatu yang lebih murah. Dijual dengan wanita pujaannya, dijual dengan pria pujaannya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal banyak di antara kita yang sudah Islam, sudah beriman sejak kecil, tetapi ternyata banyak di antara kita yang kemudian menyia-nyiakan dan meninggalkan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimahullah. Padahal iman, hidayah itu adalah suatu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Sampai beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, wa a'dhamun ni'mah an'amaha Allahu 'alal ibad hiya al-iman. Nikmat yang paling besar an'amaha Allahu, yang Allah berikan kepada 'alal ibad, kepada hamba-hambanya, hiyal iman. Yang diberikan kepada hamba-hambanya, nikmat yang paling besar itu adalah, kata beliau, al-iman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat syahwat, dan nikmat-nikmat yang lainnya, di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman, nikmat hidayah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan. Apa yang Allah sempurnakan? Agama bagi kita. Agama Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu sudah ridho Islam itu menjadi agama kita. Wa atmamtu, tamam, sudah sempurna nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan sempurnanya Islam. Sampai Imam Ibnu Katsir mengatakan, hadihi akbaru ni'amillah. Ini adalah nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala ala hadhil ummah, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan akmala, agama bagi mereka. Fala yahtajuna ila dini ghairihi, yang tidak butuh lagi terhadap agama yang lain. Ikhwani fillah rahimahullah. Iman, hidayah itu adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling istimewa di antara kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Bagaimana kemudian kita merasakan nikmatnya iman? Mungkin kita menjadi orang yang mendapat hidayah, mendapat iman, tapi tidak pernah merasakan nikmatnya iman. Ketahuilah Nabi SAW itu pernah mengatakan di dalam sabdanya, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang tatkala kita mengerjakannya, atau 3 hal itu ada pada diri kita, maka dia wajada halawatal iman, maka dia akan mendapatkan, merasakan yang namanya nikmat iman. Apa itu yang pertama? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam,
Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahu. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu, menjadikan Allah dan Rasulnya ahabbu, paling dia cintai, mimma siwahu, paling dia cintai dari segala sesuatu apapun itu, bahkan dirinya sendiri. Cinta kepada keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya, cinta kepada hartanya. Tetapi cinta yang harus lebih besar itu adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita cintanya itu sudah lebih besar kepada Allah dan Rasulnya ketimbang cinta kepada yang lainnya, maka kita akan dapati, kita akan merasakan yang namanya nikmat. Kalau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya belum menjadi cinta yang paling besar di antara cinta yang lainnya, maka jangan harap kita akan merasakan yang namanya nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kisadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallah wa rasulih wa jihadi fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Ikhwani fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Kalau mereka, keluarga kita, istri kita, anak kita, saudara kita, harta kita, dan yang lainnya lebih kita cintai ketimbang cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, fatarabbasu, tunggulah ketetapan dari Allah. Tunggulah ketetapan dari Allah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan peringatan kepada mereka. Dan Allah itu tidak akan memberikan petunjuk bagi mereka orang-orang yang fasik. Ikhwani fillah rahimahullah, harta itu menjadi sesuatu yang banyak dicintai oleh manusia. Banyak orang kemudian mengejar harta, kerja keras demi harta, menikah demi harta, tidak menikah demi harta, meninggalkan agama demi harta. Harta yang hari ini kemudian banyak dikejar oleh manusia. Ikhwani fillah rahimahullah, ketahuilah para sahabat Nabi SAW, kaum muhajirin dan kaum ansor, di antara mereka ada yang kemudian meninggalkan segala-galanya demi Allah dan Rasulnya. Kaum muhajirin dan kaum ansor, ada kalanya Nabi SAW itu mengutamakan di antara sebagiannya. Nabi SAW ada kalanya mendahulukan kaum muhajirin ketimbang kaum ansor. Kenapa? Karena kaum muhajirin tatkala Allah perintahkan berhijrahlah kalian ke Madinah, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya meninggalkan keluarga seluruhnya yang tidak ikut beriman, meninggalkan seluruh hartanya, hanya membawa apa yang mereka kenakan, dan berhijrah memenuhi perintah daripada Allah dan Rasulnya. Berat mana menjadi kaum muhajirin dan ansor? Jelas berat. Kaum muhajirin, mereka tinggalkan negerinya, kampung halamannya, tinggalkan keluarga dan hartanya. Sedangkan kaum ansor, mereka masih di negerinya, di kampung halamannya, mereka masih memegang hartanya, sekalipun harus berbagi dengan kaum muhajirin. Mereka masih memiliki tempat tinggal, sekalipun harus berbagi dengan kaum muhajirin. Tetapi beda halnya dengan kaum muhajirin.
Makanya ada kalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih memuliakan dan mendahulukan kaum muhajirin. Sampai salah seorang sahabat kaum muhajirin, beliau adalah orang yang kaya raya. Siapa beliau? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Dulu beliau itu datang ke Mekah itu sebagai seorang budak, kalau tidak salah. Dia seorang budak, miskin, tidak punya apa-apa. Sampai kemudian beliau dibebaskan, beliau berdagang, sukses dan menjadi orang yang kaya. Sebelum datang Islam pun, beliau ini adalah termasuk orang yang kaya, punya harta. Dan beliau termasuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tatkala Allah perintahkan, berhijrahlah kalian ke Madinah, maka beliau termasuk orang-orang yang hijrah. Beliau berharap bisa membawa hartanya, karena harta beliau itu banyak, termasuk orang kaya. Hendak dibawa kemudian berhijrah ke Madinah, maka dihadanglah oleh orang-orang Quraisy. Hendak kemana engkau Suhaib? Dulu kamu itu datang kemari ke negeri kami, ke Mekah itu miskin, budak yang miskin, tidak punya apa-apa. Kamu berdagang di sini, kamu berniaga di sini dan dapat harta, kemudian menjadi orang yang kaya, orang yang punya. Maka hari ini apa kamu kemudian akan meninggalkan negeri ini dengan membawa harta yang kamu dapatkan dari negeri kami? Jika kamu ingin mengikuti Muhammad, maka tinggalkan seluruh hartamu. Tetapi jika engkau mau meninggalkan Nabi Muhammad SAW, maka kami tidak akan mengganggu hartamu. Ikhwani fillah rahimahullah. Ditinggalkan seluruh hartanya. Harta yang dikumpulkan bertahun-tahun lama, dari miskin menjadi kaya. Tetapi demi Allah dan Rasulnya, demi perintah hijrah, karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu lebih besar ketimbang harta yang begitu banyak yang dia miliki. Ditinggal itu semua hartanya, tidak dibawa. Hijrah itu dalam keadaan miskin. Ikhwani fillah rahimahullah. Itulah diantara para sahabat. Kalau kita kemudian belum mampu menjadikan cinta kita kepada Allah itu lebih besar ketimbang cinta kita kepada harta, ketimbang cinta kita kepada keluarga, maka kita masih jauh dari merasakan yang namanya nikmat iman. Kemudian yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam apa? Wa ayuhibba al-mar'a la yuhibbahu illa lillah. Orang yang ingin merasakan nikmatnya keimanan, yang kedua adalah diantaranya apa? Mencintai seseorang itu senantiasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mencintai siapapun kecuali dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimahullahu ta'ala. Ketika mencintai seseorang, janganlah kita mencintai karena rupa, karena fisiknya, kecantikannya, ketampanannya dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya ketika kita mencintai seseorang karena rupa, maka cinta itu akan memudar sebagaimana memudarnya rupa yang di kemudian habis lekang oleh waktu. Orang yang cantik lama-lama kemudian menjadi pudar. Orang yang tampan lama-lama pun akan menjadi pudar. Sama. Itu tidak akan pernah abadi. Satu sifat yang hanya sementara, yang hanya sesaat. Ketika kita mencintai mereka hanya karena fisik dan rupa, maka ketahuilah cinta kita hanya terbatas pada fisik saja. Ketika fisik itu sudah hilang, cantiknya hilang, tampannya hilang, maka cinta kita pun akan hilang. Beda halnya ketika kita mencintai karena Allah. Ketika kita sudah cinta karena Allah, maka cinta kita kepada Allah itu akan abadi. Selama di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah, maka cinta itu akan terus ada. Tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah habis.
Jangan kita mencintai orang karena kaya, kita tinggalkan mereka saudara-saudara kita yang miskin. Kita cintai mereka kerabat-kerabat kita yang punya kedudukan, punya jabatan tinggi. Kita abaikan dan kita tinggalkan mereka yang orang rendahan, orang biasa, karyawan dan lain sebagainya. Jangan. Tetapi cintailah mereka seluruhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan betapa nikmatnya iman. Karena apa? Ketika kita mencintai bukan karena Allah, karena harta, kita akan banyak kecewa ketika kita hartanya tidak dapat dari dia. Ketika kita mencintai karena fisik, maka sesungguhnya fisik itu akan hilang, kita akan kecewa. Tetapi ketika kita mencintai karena Allah, kita mencari ridho dari Allah, kita mencari pahala di dalam mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya selama kita kemudian mencintai karena Allah, kita akan dapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Ikhwani fillah rahimahullahu taala. Al-hubbu lillah wal bughdu lillah. Cintailah karena Allah dan bencilah karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhibbu aw yabghadu asy-syakhsa lidzatihi. Ikhwani fillah rahimahullah. Jangan kemudian kita mencintai dan membenci seseorang itu lidzatihi, secara fisiknya. Terkadang kita mendapati ada seorang yang pemabuk, suka mabuk dan lain sebagainya. Yang kita benci itu bukan orangnya. Laisa lidzatihi, bukan fisiknya, bukan orangnya, tetapi perbuatan yang kita benci. Perbuatannya mabuk yang kita benci. Kenapa? Karena mabuk itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita pezina yang kita benci bukan secara zatnya, bukan orangnya, tetapi perbuatannya. Ikhwani fillah rahimahullah. Ketika kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mencintai seluruh orang yang di atas kebaikan. Dan kita akan membenci siapapun dia ketika dia di atas jalan keburukan dan kemaksiatan, hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun keluarga kita ketika mereka berbuat dosa, maka kita benci kepada mereka atas apa yang mereka kerjakan. Sekalipun bukan siapa-siapa kita tidak kenal, tetapi dia di atas jalan kebaikan, beramal baik, beramal soleh, maka kita cinta kepadanya. Kenapa? Karena apa yang ia kerjakan itu adalah di atas kebaikan dan dicintai oleh Allah. Maka apapun yang dicintai oleh Allah, kita sebagai orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus cinta kepada hal itu. Ikhwani fillah rahimahullah. Maka cintailah seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala dan bencilah seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dapati, akan merasakan yang namanya keimanan, nikmatnya iman. Kita tidak akan pernah memandang siapapun secara fisiknya, secara materinya dan lain sebagainya. Yang kita pandang karena Allah. Selama itu kebaikan mendatangkan cinta. Selama itu keburukan mendatangkan benci. Itulah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimahullah taala. Kemudian yang ketiga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakraha ayyuqdhafa fin nari. Ketika kita ingin merasakan yang namanya nikmat iman, betapa nikmatnya menjadi orang yang beriman, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya kita tatkala hendak dilemparkan, dimasukkan ke dalam api. Ikhwani fillah rahimahullah. Bukankah kita kemudian sering mendengar atau dikisahkan kisahnya Ashabul Ukhdud? Ada sebuah kerajaan yang kemudian seorang penyihirnya sudah tua,
butuh pengganti, dicarikan raja, seorang pengganti. Gulam diajari tiap hari. Rumahnya gulam itu ternyata melewati seorang rahib. Tiap hari lewat sampai kemudian penasaran dengan rahib. Pada akhirnya belajar kepada dia tentang Islam, tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala. Belajar, ketika berangkat mampir, pulang mampir, sampai kemudian akhirnya ragu mana yang benar, penyihir atau dari rahib. Sampai kemudian suatu ketika ada hewan yang besar menghadang di tengah jalan. Maka si gulam kemudian mengatakan, kalaulah perkataan yang benar itu adalah datang dari rahib, maka lenyapkanlah gangguan yang ada di dalam. Gulam itu melempar batu yang kecil dan kemudian hewan itu besar itu kemudian mati. Dan karena itu adalah jalan umum, maka dikenal gulam itu ternyata punya kemampuan yang luar biasa, sampai dikenal di mana-mana, mampu mengobati segala penyakit. Sampai orang kepercayaannya raja pun berobat kepada dia. Siapa yang menyembuhkan? Kamu ternyata hebat menyembuhkan segala penyakit. Tidak. Kata gulam, yang menyembuhkan itu adalah Rabbi, Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kepercayaan raja sama. Dia ternyata mengikuti agamanya gulam. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya buta menjadi sembuh total. Raja ternyata sampai kemudian tidak heran. Loh, kamu tuh berobat dari mana? Siapa yang menyembuhkan? Ternyata orang kepercayaan raja itu mengatakan Rabbi yang menyembuhkanku, Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kemudian mendatangkan amarah dari raja. Diujilah mereka orang-orang yang beriman. Gulam diuji, orang kepercayaan raja pun diuji, sampai kemudian rahib itu dipanggil. Karena ternyata gulam disiksa tidak kuat. Siapa yang ngajar si rahib? Dipanggil, disuruh seluruhnya untuk kembali kepada agama sebelumnya. Tidak mau, sampai si rahib digergaji dari kepalanya, terbelah menjadi dua. Orang kepercayaannya raja sama. Si gulam berusaha dibunuh oleh raja, tidak bisa ternyata. Berkali-kali hendak dibunuh oleh raja, tidak bisa. Sampai kehabisan cara. Sampai gulam itu kemudian memberikan saran, wahai raja, jika engkau hendak membunuhku, maka kumpulkanlah rakyatmu seluruhnya, saliblah aku di tempat yang tinggi, dan ambil panahku, maka panahlah aku di pelipisku dengan mengucapkan Bismillah, Bismillahirrabbi. Maka dilakukan oleh raja. Dan rakyatnya mendengar bahwa raja itu mengatakan Bismillahirrabbi gulam, dengan menyebut asma Allah, Rabbnya gulam, Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh rakyatnya masuk Islam. Raja yang marah kemudian membikinlah parit. Di dalam parit adalah api. Sampai kemudian raja memaksa siapa yang tidak mau kembali kepada agamanya, masuklah ke dalam parit api. Diuji keimanan mereka. Masuk satu-satu, tidak ada yang kemudian kembali kepada agamanya. Sampai kemudian terakhir ada wanita, ibu berserta dengan anaknya yang masih bayi, ragu-ragu untuk masuk ke dalam api, parit api. Tetapi anaknya yang masih bayi ternyata qadarullah, dia sampai berbicara, wahai ibuku, engkau berada di atas kebenaran. Maka masuklah. Ikhwani bidin rahimahullah. Kalau keimanan kita, keyakinan kita belum sekuat ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diujinya orang-orang dahulu, jangan kita mengharap bahwa kita mampu merasakan betapa nikmatnya keimanan. Orang-orang dahulu ketika mereka menyatakan keimanan, merasa beriman, mengaku beriman kepada Allah, mereka itu diujinya luar biasa. Langsung pada saat itu kontan. Bisa dibayangkan masuk ke dalam api. Kalau orang benar-benar tidak yakin kepada Allah, Tuhannya,
tidak akan dia kemudian masuk ke dalam api. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya itu mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ahasiban nasu ayyutraku? Apakah manusia itu merasa bahwa mereka itu akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayyaqulu amanna. Setelah mereka itu beriman, setelah mereka itu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yuftanun. Mereka mungkin tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah ngaku beriman, maka yakinlah dan percayalah dan siap-siap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menguji dia. Tidak ada orang yang mengaku beriman tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan keimanan kita itu bisa diragukan. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan dalam firman-Nya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian menyangka bahwa kalian itu akan masuk surga setelah kalian beriman? Padahal kalian itu belum diuji, belum datang kepada kalian ujian sebagaimana orang-orang dahulu itu diuji. Sampai kemudian diuji dengan yang berat, sampai para rasul di antara mereka bersama dengan mereka mata nasrullah, sampai kemudian mereka itu saking beratnya itu mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang? Ala inna nasrullahi qarib. Tetapi Allah menegaskan kepada mereka bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani bidin rahimahullah, ketika kita menyatakan keimanan kepada Allah, tidak akan mungkin kita lepas daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian belum mampu menjadi orang-orang sebagaimana orang-orang terdahulu, ketika diuji oleh Allah benar-benar teguh memegang keimanan, benar-benar teguh memegang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih jauh sekali dari merasakan yang namanya nikmat. Jangankan diuji sebagaimana orang-orang dahulu, diiming-imingi mie instan 1 kardus. Saya beri mie instan 1 kardus, besok ikut sholat sama saya. Saya berikan mie instan 2 kardus, tapi ikut agama saya. Saya naikkan jabatanmu, gajimu saya naikkan, tetapi minggu depan ikut sholat sama ya. Kamu ikut agama saya. Na'udzubillah. Ada yang kemudian digoda oleh wanita yang cantik, wanita yang putih, mempesona, matanya jelita dan luar biasa. Aku mau nikah sama kamu, tapi kamu ikut agamaku. Ikhwani fillah rahimahullah. Tidak sedikit yang kemudian hanya dengan sekotak kardus, 1 kardus mie instan, dia jual keyakinannya. Hanya demi naik jabatannya, naik gajinya, relakan akidahnya. Hanya demi wanita yang cantik, wanita kesukaannya, atau pria yang dicintainya, sampai kemudian dia rela meninggalkan keimanan dan keyakinannya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillah rahimahullahu taala. Udah ya Pak, sampai jam berapa Pak? Ikhwani fillah rahimahullahu taala. Ketahuilah bahwa iman, hidayah
itu adalah suatu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ikhwani fillah rahimahullah, dari sekian banyak penduduk bumi hari ini berapa jumlahnya? Bahkan diperkirakan di tahun 2030 itu mencapai 8 miliar. 8 miliar penduduk bumi. Berapa di antara mereka yang tercatat beriman kepada Allah? Berapa di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah? Karena apa? Di antara mereka ada orang-orang munafik yang zahirnya mereka beriman tetapi hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hidayah iman itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, tetapi Allah berikan hanya kepada mereka yang dipilih oleh Allah, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin pamannya Abu Thalib itu masuk Islam, tidak bisa. Sampai wafatnya beliau itu tidak masuk Islam. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu memberikan peringatan, wahai Muhammad, kamu itu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberikan hidayah kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah. Ikhwani fiddin, kalau kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini sebagai orang yang beriman kepada Allah, sebagai orang yang tunduk kepada Allah, maka jaga baik-baik apa yang sudah diberikan oleh Allah. Itu adalah nikmat yang paling besar, dan itu adalah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jangan kemudian nikmat yang paling besar, kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah, kemudian kita jual keimanan yang sudah Allah berikan dengan harga yang murah, dengan harta, dengan dunia. Apapun yang ada di dunia tidak akan pernah bernilai dan setara dengan keimanan yang sudah Allah berikan kepada kita. Ikhwani fillah rahimahullah. Maka apa yang sudah Allah berikan jaga baik-baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan keimanan dan sampai kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan beriman, muslim, beriman, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang mulia yaitu jannah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita berada di atas jalan kebenaran. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.